Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia. Saya dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin, saya dan rekan-rekan saya telah melakukan kuliah kerja lapangan atau biasa disebut dengan KKL itu. Dikarenakan situasi sekarang sedang pandemi, maka KKL sekarang dilakukan berbeda dari biasanya, yaitu dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Namun, meskipun demikian, kami tetap dapat mendapatkan ilmu yang banyak dari kegiatan kali ini. Pada kunjungan kali ini, kami mengadakan kunjungan secara virtual ke Museum Nasional yang terbesar dan terlengkap di Indonesia. Di Museum Nasional ini sudah memiliki teknologi yang canggih, sehingga kami dapat melihat secara virtual koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Dan di dalamnya juga terdapat fitur yang dapat menjelaskan beberapa peninggalan atau koleksi yang ada di sana. Nah, Museum Nasional ini merupakan museum terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara. Untuk pengertiannya sendiri, museum menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Tujuan didirikan museum ini adalah sebagai penelitian ilmiah terutama di bidang kebudayaan, sehingga museum ini dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Museum Nasional ini juga dikenal dengan sebutan Museum Gajah karena di halaman museum ini terdapat patung gajah pemberian Raja Siam Thailand. Ia menyerahkannya pada tahun 1871 sebagai bentuk persahabatan antar kedua negara. Museum ini didirikan pada tanggal 24 April 1778, yang berarti museum ini sudah berusia 2 abad lebih. Kemudian, di kawasan museum tersebut juga terdapat patung seperti pusaran air. Patung tersebut dinamai dengan "Ku Yakin Sampai di Sana", karya Nyoman Nuarto. Makna dari patung tersebut adalah keyakinan dan tekad kuat ditambah dengan usaha keras akan melahirkan kesuksesan dan tercapainya segala harapan. Pada museum ini terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A dan Gedung B. Gedung A dijadikan untuk pameran, sedangkan Gedung B disebut dengan ruang arca yang menyimpan berbagai arca sejak zaman purbakala. Namun, pada kali ini saya hanya akan mengulas mengenai peninggalan agama Buddha yang terletak di lantai 2. Nah, lantai 2 ini bertemakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyajikan berbagai informasi tentang penggunaan teknologi bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Di lantai ini terdapat beberapa peninggalan agama Hindu Buddha. Salah satunya adalah yang pertama, ada Prasasti Mulawarman I atau biasa disebut dengan Prasasti Yupa. Prasasti ini berisi mengenai silsilah raja besar yang bernama Mulawarman. Prasasti ini juga merupakan peninggalan kerajaan Hindu yang tertua, yaitu Kerajaan Kutai, yang menjadi bukti kuat bahwa pernah ada kerajaan Hindu di daerah Kalimantan. Pada masa Mulawarman ini, kerajaan begitu makmur. Bahkan, beliau mampu memberikan hadiah, upacara kepada rakyat dan para pendeta. Bahkan, Mulawarman pun membangun tempat khusus untuk para pendeta. Sehingga, para pendeta pun tergerak hatinya untuk mencatat kebaikannya dan mendirikan tugu batu atau batu peringatan, yaitu Prasasti Yupa ini. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Pada prasasti ini menjadi bukti adanya keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Isi dari prasasti ini berisi kalimat-kalimat ancaman berupa sumpah dan kutukan terhadap pihak yang tidak tunduk pada penguasa tatkala itu. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Ciaruten. Prasasti ini menjadi bukti paling awal adanya kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Berasal pada abad ke-5 Masehi, prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 di aliran Sungai Ciaruten, Bogor, Jawa Barat.
Prasasti ini berisi tentang kehebatan Raja Purnawarman. Prasasti ini juga ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan beraksara Pallawa. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.